Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan artikel saya dalam kegiatan 6 tahun Profinedu dengan judul Pendidikan Mitigasi Bencana dilihat dari tantangan dan peluang dalam 6 bidang pengembangan PAUD. Latar belakang dari saya membahas terkait dengan pendidikan mitigasi bencana mengenai peristiwa bencana yang terjadi di hampir semua negara maupun daerah yang tentunya menimbulkan banyak kesedihan, penderitaan maupun kehilangan bagi siapapun yang mengalaminya. Dan ini pun yang terjadi di Indonesia dalam beberapa puluh tahun terakhir, terutama uh, bencana dahsyat yang dialami di Kota Palu dan daerah sekitarnya karena saya sendiri berada di Kota Palu di tahun 2018 mengalami gempa bumi 7,2 skala Richter, kemudian mengalami tsunami dan likuifaksi yang tentunya itu tidak mudah untuk dilupakan. Nah, bencana masih terus berlanjut dengan adanya pandemi global COVID 2019 yang dimulai dari tahun lalu, 2020 yang terjadi di Indonesia hingga sampai tahun ini masih terus berlangsung dan virusnya terus bermutasi menjadi beberapa varian baru dan tentunya ini masih akan terus terjadi sampai kemudian kita sebagai manusia mau tidak mau beradaptasi dengan kondisi pandemi global yang masih terus berlangsung. Berdasarkan dari UNDP 2020, kondisi geografis negara Indonesia terletak di cincin api Pasifik, sehingga setidaknya ada satu letusan gunung berapi yang signifikan dan satu gempa bumi besar di Indonesia setiap tahun, dan tsunami besar dapat terjadi setiap 5 tahun sekali. Kemudian dari data BNPB di awal tahun 2021, tanggal 1 sampai 23 Januari, sudah mengalami 197 bencana yang terjadi di Indonesia. Nah, gambaran ini menunjukkan bagaimana menjadi tantangan tersendiri untuk betul-betul dihadapi bencana yang tidak terduga. Mitigasi sendiri menjadi suatu upaya atau usaha yang dilakukan untuk mengurangi, meminimalisir, atau menghapus kerugian dan korban akibat terjadi bencana alam. Ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana. Kemudian juga termuat dalam Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diartikan sebagai upaya mengurangi resiko bencana dengan cara menempuh pengembangan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kecakapan menghadapi ancaman. Nah, mengapa hal ini menjadi penting untuk dibahas? Karena anak-anak masih labil dalam mengelola diri maupun emosinya, sehingga sangat rentan dalam pemulihan dirinya. Sehingga bisa dipastikan anak-anak sangat mudah mengalami cedera fisik maupun psikologis, trauma, pelecehan, hingga kematian. Pendapat dari PIK 2008 memperjelas bahwa anak-anak rentan secara fisik dan sering kebanyakan korban bencana adalah anak-anak. Kemudian selanjutnya peluang dari meneliti pendidikan mitigasi bencana pada anak usia dini memang masih sangat terbuka lebar, sehingga memang perlu sekali mengkaji berbagai model atau desain pembelajaran yang tepat dalam mempersiapkan kondisi psikologis anak selama bencana terjadi. Nah, artikel ini akan membahas dan menguraikan pendidikan mitigasi bencana ditinjau dari pandangan bagaimana tantangan dan peluangnya dalam 6 bidang pengembangan PAUD, yaitu pengembangan nilai agama moral, pengembangan fisik motoriknya, pengembangan kognitif, pengembangan bahasa, pengembangan sosial emosional, dan pengembangan seninya. Sehingga bisa diharapkan lebih memahami gambaran mitigasi bencana alam bagi anak usia dini dan bagaimana bisa berfokus pada mensimulasi 6 bidang pengembangannya. Kemudian
Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka, menggunakan buku-buku dan literatur lainnya sebagai objek yang utama. Kemudian dalam penelitian kepustakaan, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan, dan dianalisis. Hasil pembahasannya, pendidikan menjadi salah satu sarana efektif untuk mengurangi resiko bencana dengan memasukkan materi pelajaran yang terkait dengan bencana yang bisa diberikan kepada para siswa yang berada di wilayah resiko bencana. Jadi bisa dijelaskan di sini adalah pengertian dari pendidikan menurut pendapat Kurniawan adalah mengalihkan nilai-nilai pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan kepada generasi muda sebagai usaha generasi tua dalam menyiapkan fungsi hidup generasi selanjutnya. Nah, jadi pengertian pendidikan mitigasi bencana ini bisa dijelaskan sebagai upaya individu dalam mempersiapkan diri dan potensi yang dimilikinya, mengolah dan mematangkan perasaan, pikiran, kemauan, serta ada peningkatan kecakapan atau keterampilan dalam menghadapi maupun meminimalisir resiko bencana yang akan terjadi. Kemudian yang berikutnya, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini mengacu pada kurikulum nasional PAUD yang ditetapkan berdasarkan Permendikbud nomor 146 tahun 2014 dikenal dengan kurikulum 2013 PAUD. Kemudian lembaga PAUD merupakan salah satu lembaga yang dapat berperan dan mendukung dalam kegiatan pengurangan resiko bencana sehingga menjadi hal yang penting untuk kemudian betul-betul dikuatkan lembaga PAUD ini. Kemudian proses pelaksanaan pendidikan mitigasi bencana dalam lingkup PAUD tidak bisa berdiri sendiri atau terpisah dari bahasan bidang ilmu lainnya, sehingga ada proses integrasi dari berbagai aspek bidang ilmu yang saling berkaitan. Selain itu ada upaya yang dilakukan dengan cermat, ada pertimbangan yang matang dan terencana, serta ada keseriusan dalam mempersiapkan berbagai unsur yang terlibat di dalamnya, dimulai dari perencanaan, pengembangan model atau desain pendidikan mitigasi bencana, pelaksanaan di sekolahnya, kemudian penilaian sikap hingga pada saat proses evaluasinya. Selanjutnya, muatan pendidikan mitigasi bencana yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum yang sedang dan akan dijalankan di lembaga PAUD terkait 6 bidang pengembangan merupakan tantangan yang dibahas secara mendalam sesuai Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional PAUD. Berikut penjelasan masing-masing pengembangan. Yang pertama adalah pengembangan nilai agama moral. Nah, ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh orang tua maupun guru di rumah maupun di sekolah. Bagaimana membiasakan kebiasaan yang baik bagi anak, ya, sehingga anak jadi terbiasa untuk bersikap atau berperilaku sesuai prinsip nilai agama moral, yaitu dilatih dan dibiasakan mengucapkan berbagai bacaan zikir, dibekali dengan berbagai doa yang memuat arti keselamatan, kekuatan dan kesabaran. Anak juga uh, dibekali dengan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan kepadanya, kemudian diajarkan untuk lebih peduli, perhatian terhadap sesamanya, juga dilatih untuk bertanggung jawab, dan kemudian juga bisa dilatih untuk mandiri maupun disiplin. Yang kedua adalah pengembangan fisik motoriknya. Ini adalah pengembangan yang paling penting juga untuk diperhatikan. Bagaimana anak bisa mengeksplorasi lingkungan yang ada di sekitarnya. Anak juga bisa dibiasakan untuk sering berolahraga atau bergerak setiap hari. Anak juga dilatih untuk melakukan latihan fisik motorik kasarnya maupun latihan fisik motorik halus. Anak juga dibimbing, diarahkan, diawasi dalam kegiatan di lapangan atau di halaman yang lebih luas. Kemudian dibiasakan untuk bermain dengan berbagai alat atau media yang ada di sekitarnya. Kemudian anak bisa dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang ada di rumah maupun membantu kegiatan atau tugas yang ada di rumah. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan kognitif. Nah, ini juga sangat penting terkait bagaimana cara berpikir anak mengenal dunia sekitarnya. Nah, di sini Anda bisa diberikan kesempatan mengeksplorasi lingkungannya dengan menjelajah, bertualang,
Kemudian ketika ada masalah, Anda bisa menyelesaikan atau mencari jalan keluarnya. Kemudian Anda dibimbing dalam beberapa kegiatan edukatif dan permainan eksplorasi. Kemudian Anda dilatih dalam berbagai kegiatan pemilahan atau pengelompokan sesuai warna, bentuk, ukuran, dan seterusnya. Kemudian Anda dilatih mengenali, membuat, membentuk pola, kemudian bisa memecahkan masalah-masalah yang sederhana sesuai tahap perkembangannya. Kemudian pengembangan keempat adalah pengembangan bahasa. Di sini Anda dilatih untuk bagaimana bisa mengungkapkan perasaan maupun pemikirannya dengan jelas. Kemudian Anda juga dilatih untuk bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi berbicara, dan orang tua pun juga melakukan hal yang sama. Kemudian Anda juga bisa didengarkan dongeng atau bercerita, kemudian Anda dilibatkan dalam suatu diskusi atau obrolan santai bersama keluarga, kemudian orang tua bisa mengapresiasi apa saja yang bisa dilakukan oleh anak ketika anak dapat berkomunikasi dengan baik. Kemudian yang kelima adalah pengembangan sosial emosional. Di sini adalah kemampuan yang menunjukkan bagaimana anak bisa memiliki sikap yang terbuka maupun memiliki sikap yang ramah dalam berhubungan dengan orang lain, juga bisa menunjukkan perasaannya dengan tepat. Kemudian di sini diharapkan juga Anda bisa dilatih untuk bersikap tenang pada saat situasi yang menekan atau situasi yang berbahaya, sehingga Anda bisa belajar dari orang tua dalam menangani situasi ini. Yang berikut adalah pengembangan terakhir, pengembangan seni, yaitu pengembangan yang memang suatu yang menarik dan menyenangkan, karena di sini Anda bisa mengeksplorasi kemampuannya, termasuk yang terkait dengan memberi ruang bagi anak untuk bereksplorasi terhadap potensi yang dimilikinya. Setelah menguraikan dari beberapa gambaran ini, bisa dilihat bahwa ini menjadi hal yang sangat penting untuk bagaimana melatih kebiasaan yang baik pada anak yang nantinya akan berguna di masa depan. Kesimpulan dari artikel saya ini terkait dengan bagaimana pendidikan mitigasi menjadi hal yang sangat penting untuk diupayakan dan menjadi tantangan tersendiri untuk diterapkan pelaksanaannya di lingkungan PAUD dengan berfokus pada 6 bidang pengembangan, antara lain pengembangan nilai agama moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Kemudian untuk sarannya adalah bagaimana pendidikan mitigasi bencana ini bisa diterapkan di lembaga PAUD sehingga para guru, pengelola maupun penyelenggara PAUD memiliki bekal dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Sehingga anak bukan cuma sekadar menjadi korban, tapi mampu menjadi pribadi yang tangguh, berani, dan memiliki daya juang untuk bangkit dari situasi berbahaya. Baik, itu dari saya dalam penyampaian presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya.